Kalau saya nggak ditepukin tangan, saya tepuk tangan sendiri. Dari luar biasa masyarakat, sebelumnya silakan menempati tempat duduk yang telah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang mewakili pimpinan dari Daerah 1, Pasus dan Batalion lainnya, para disnaker dan para pejabat disnaker yang saya hormati, Bapak dan Ibu, para pengusaha, khusus yang dapat penghargaan, dan umumnya para undangan yang bahagia. Tadi kalau nggak salah 3 kali tepuk tangan. Kalau saya nggak ditepukin tangan, saya tepuk tangan sendiri. Silakan habis tepuk tangan main apa lagi kamu. Saya kira saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang kondisi di Banten saat ini, dan karena saya percaya bahwa Ibu cari makannya di sini relatif sebagai tinggal di sini, dan saya berharap harus merasa memiliki sebagai warga negara Banten, memiliki sense of belonging terhadap Banten itu sendiri. Dan tentunya saya berharap Bapak bisa kerasa betah tinggal di Banten. Pak Jokowi berulang kali di dalam pengarahan para gubernur bahwa lakukan
lakukan pelayanan dengan cepat. Jangan disakiti para pengusaha, berikan pelayanan dengan baik, karena memang kita membutuhkan para investor untuk membuka usaha di sini, membuka lapangan pekerjaan di sini, termasuk juga di dalam rangka pertumbuhan ekonomi di Banten. Saat saya pertama di sini memang saya dipanggil secara khusus, dipesan betul, coba selesaikan Banten yang ketinggalan, Banten yang koruptif, terkenal, manajemen pemerintahan yang perlu dibenahi, mindset para pejabat yang korup, masyarakat tidak ada trust dan kepercayaan pada pemerintah, dan banyak lagi Banten yang terbelakang. Dan Banten memang faktanya terbelakang dibandingkan daerah-daerah lain. Pesan itu saya renungkan ulang, saya coba berkontemplasi tentang apa yang harus saya lakukan. Saya lakukan reformasi birokrasi, spontan saya pecat 3 pejabat kepala dinas, termasuk juga hampir 20-an tenaga staf, karena mereka terlibat. Dan saya rubah mindsetnya, pelayanannya, sebagai bentuk penghargaan kepada masyarakat, pada stakeholder dan para pelaku usaha yang memang banyak memberikan kontribusi. Saya hemat betul uang rakyat, saya wanti-wanti betul uang rakyat untuk kepentingan publik dan masyarakat. Saya percayakan kepada orang atau staf yang sesuai ahlinya dan bidangnya. Gantian jabatan, pengisian kekosongan jabatan, asesmen, sama sekali tidak menggunakan uang sepeser, termasuk juga dalam hal kita melakukan perbaikan, perubahan dalam pelayanan satu pintu, semua harus terintegrasi dan tidak boleh ada komunikasi secara individual dan orang secara fisik. Yang kita kerjasama dengan KPK, kita dapatkan formula-formula bagaimana kita bisa meminimalisasi, termasuk pikiran untuk melakukan penyimpangan. Alhamdulillah, rencana aksi KPK sudah kita laksanakan. Kita juga buka pelayanan dengan baik yang berkaitan dengan pelayanan izin, termasuk pelayanan lainnya, pajak dan sebagainya. Dan dalam kurun 6 bulan kita dapat penghargaan pengelola keuangan PTP tanpa pengecualian yang dalam kurun 17 tahun ini kita tidak pernah dapatkan sekalipun. Dan secara berturut bekerjasama kepolisian, bekerjasama kejaksaan, dalam melakukan monitoring, evaluasi, review terhadap perencanaan kita. Lalu kita sepakati bahwa kita prioritaskan pembangunan pada infrastruktur, dan saya tidak mau tahu bahwa infrastruktur harus bagus, harus nyaman. Alhamdulillah dalam kurun 2 tahun dan sekarang hampir 3 tahun saya bisa menyelesaikan hampir 200 km dalam provinsi yang saya saya perkuat, dan tentunya ini masuk pelosok-pelosok sekitar provinsi. Karena dalam pemerintahan itu ada tanggung jawab kota kabupaten, ada tanggung jawab gubernur sebagai kepala daerah provinsi. Jadi lihat, kalau jalan provinsi itu dicor, kalau jalan kabupaten diaspal. Jadi kalau
ada yang rusak, lihat dulu jalan yang rusak aspal itu jalan kabupaten kota. Kalau yang dicor rusak itu jalan provinsi. Samping itu juga kita berikan kesempatan dan membuka berbagai informasi. Sistem penganggaran, perencanaan kita buat dengan sistem yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tidak semua orang boleh mengajukan anggaran tanpa melalui sistem yang kita bangun. Hasilnya dalam kurun hampir 2 tahun pemerintah Provinsi Banten yang pertama dari urutan 34 sekarang sudah masuk 3 besar penghargaan dari KPK sebagai pemerintahan yang melaksanakan pengelolaan keuangan terbaik termasuk apa yang saya sampaikan biar perusahaan tahu, biar perusahaan ada trust dan kepercayaan kepada pemerintah bahwa pajak yang kami dapat itu kami manfaatkan untuk kepentingan publik dan masyarakat. Lalu samping itu juga dari sisi pertumbuhan ekonomi kita bagus di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional, hampir mencapai 6 sesuai target dari RPJMD kita, cukup tinggi. Dan ini juga akan tidak lepas dari peran stakeholder maupun para swasta, para pengusaha. Angka kemiskinan turun, kita nomor 4 se-Indonesia kemiskinan terendah. Jadi kalau disurvei rata-rata penghasilan 2,5 juta sebulan, ini rata-rata kita hampir ya, jadi 95% itu memiliki rata-rata di atas, dan ternyata kita termasuk tergolong masyarakat yang memiliki daya beli, punya kemampuan daya beli yang cukup. Ini juga sebagai akibat aktivitas dan kegiatan usaha di wilayah kita. Transaksi keuangan kita juga termasuk nomor 2 se-Indonesia setelah Jawa Timur. Dan ini juga menarik untuk sektor perbankan yang mulai melirik Banten sebagai upaya dan ikhtiar usahanya berkembang besar. Begitu juga baik kita standar ekonomi makro kalau kita di EPM ini semakin baik, hampir 73% di atas rata nasional. Jadi orang yang sehat, angka putus sekolah semakin berkurang, termasuk di dalamnya bahwa kita menggratiskan pendidikan SMA dan SMK negeri. Kita bangun puluhan sekolah karena saya yakin betul dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia ini kita harus mulai orientasi kepada prioritas kepada pendidikan. Saya juga membantu Tirta untuk membuka fakultas kedokteran. Saya bantu operasionalnya. Jadi pendidikan merupakan prioritas pertama yang menjadi visi dan misi Provinsi Banten. Pelayanan semakin baik dan sudah dapat penghargaan. Jadi kalau Bapak ada keluhan, kursi pijat lama dan sebagainya, itu masa lalu. Masa sekarang kalau masih Bapak temukan yang keterlambatan, agar dikasih tahu saya langsung dengan nomor HP saya. Karena saya tidak mau ada satu orang pun pejabat yang menghambat atau menunda. Kondisi keamanan juga semakin baik. Polda dan para aparatur yang lainnya menjamin rasa aman bagi setiap usaha di sini. Begitu juga gejolak-gejolak politik relatif, ada pemilihan gubernur, pemilihan bupati, wali kota, tidak memberikan dampak pada situasi atau ketidakstabilan politik di Provinsi Banten. Ruang untuk investasi kita sudah bikin roadmap-nya, sudah bikin peta jalannya. Berapa potensi kita untuk sektor industri, pertanian, kelautan, dan lain sebagainya.
Hanya saja memang saya masih perjuangkan dan langsung ke Bapak Presiden supaya kita juga diberikan kesempatan untuk produk-produk dari Banten tidak harus dibawa ke Tanjung Priok. Saya minta supaya dimanfaatkan pelabuhan yang ada, dan saya mengusulkan Banjarnegara sebagai pelabuhan utama bagi Provinsi Banten. Ini memang masih dalam tahap. Karena apa? Karena tidak efisien. Karena apa? Karena macet. Karena apa? Ya karena sekarang banjir. Lebih enak tinggal di Banten daripada di Jakarta hari ini. Dan saya bilang saya akan kalahkan Jakarta satu saat. Bapak-bapak para pengusaha banyak tinggal di Jakarta. Bapak-bapak bayar pajaknya juga di Jakarta. Sementara bapak aktivitasnya di sini. Coba mikir. Bapak butuh fasilitas sini, kencing di sini. Ya kan? Tapi bapak bayar. Bahkan BPJS kemarin pun saya dengar ada beberapa perusahaan yang menyetornya ke Jakarta, sehingga kita target kita. Cobalah, karena Gubernur Banten sekarang juga nggak kalah kerennya dibanding Anies. Gubernur sekarang juga oleh Pak Jokowi dibilang oleh Pak Pres, rada-rada jujur, rada-rada benar. Kakak bapak saya ambil, saya kantongin. Istrinya cuma satu, buat apa lagi gubernur sekarang. Jadi baik-baiklah dengan gubernur, tidak perlu harus memberikan sesuatu, tidak, saya sudah cukup. Kemarin bukan saya dengar ada ulang tahun apa selamat kerja, nampaknya Pak Hamidu mintain duit ke perusahaan. Dia bilang saya tangkap, saya periksa sekarang, saya pecat kalau saya tahu orang yang menyakiti perusahaan. Jadi kalau perusahaan mau bekerja sama silakan saja. Tapi memang kita pantang di sini anti korupsi, sudah saya terangkan. Saya naikin dulu para pejabat di sini 10 kali lipat dari sebelum saya di sini. Saya harap persentase saya naikin, tapi untuk rumah tangga jangan ke karaoke, jangan kawin lagi. Karena waktu kali pada 10 tahun saya nangkepin di FF3 itu, ya kan? Ada pensi itu pengusaha pejabatnya, pengusahanya itu orang-orang yang mainnya di finansial itu, orang Korea itu, karaoke tapi ya nggak tahu terusannya, saya nggak pernah ikutin sampai malam. Tapi saya bongkar, dilarang sama saya wali kota waktu itu. Saya tangkapin tuh oleh pengusaha Korea itu. Dia memang mungkin diperlukan ya. Gubernur sih nggak perlu kayak gitu, ngaji aja sekarang. Nah, lebih lanjut, bahwa kita punya prospek Pak. Ini juga saya perlu, ini kesempatan saya ngomong sama pengusaha, jadi biarin aja saya ngomong sampai malu nggak apa-apa. Ini tempat saya, dan jangan ada yang melarang saya. Jadi pinggir pantai kita itu 567 km, dan di wilayah selatan potensi ikannya luar biasa. Ada 5 pelabuhan yang aktif yang swasta yang memang tidak pakai izin provinsi. Kita punya 12 mil zona eksklusif, itu punya pemerintah provinsi. Ya sekarang buat parkir kapal, bayar mereka retribusi. Ya sekarang mereka bisa kelola itu punya provinsi. Zona eksklusif sampai ke batas Pulau Christmas. Australia ada 67 pulau yang belum ada namanya. Nanti saya mau namain Pulau Hamidi, tapi kurang pantas kayaknya. Nanti silakan, itu belum dieksplor oleh kita, belum diekspos dan dieksplor oleh kita. Itu kekuatan luar biasa kalau itu dikelola. Sekarang saya kasih tahu Pak TNI, polisi itu hampir tiap minggu mangkal kapal-kapal Hongkong di sini. Beli ikan, karena ikannya bagus itu, ikannya terbaik, bahkan ada tempat pemancingannya. Potensi itu luar biasa.
Di samping gua sepanjang itu ada wisata dan sebagainya. Saya kira Bapak sudah tahu, perusahaan sudah tahu. Jadi potensi kita punya bandara Soekarno-Hatta yang kalau kita tarik sekarang sampai ke sini cuma 1,5 jam. Lalu kita bikin 13 proyek strategis nasional. Pak Jokowi turunkan itu 13 proyek strategis nasional. Jalan tol nanti kita diajak-ajak jalan tol. Serang Panimbang sudah mau selesai 78 kilo. Dan aja Serpong sekarang sudah separuh jalan. Serpong bandara sudah, Belaraja terus sampai ke bandara sudah dirancang dan didesain dan diharapkan 2022 selesai. Terus juga dari bandara ke sudah pinggir pantai dibikin jalan, sudah bikin jembatan antara pulau, tinggal dikit lagi ke wilayah kontak dan sebagainya. 4.000 hektar ada pengusaha dari Cina kemarin konsorsium mau bebasin kontak keramat waktu 4-5.000 untuk membangun perusahaan namanya teknologi besar-besar juga permintaan untuk industri, sehingga investasi kita memang termasuk tinggi berdasarkan catatan dari Badan Penanaman Modal Republik Indonesia. Kita juga termasuk 3 besar yang dilirik untuk investasi. Menarik. Ini akan saya cuma Bapak tolong bantu Gubernur 15.000 lebih industri yang ada di kita. Pengangguran kita paling tinggi se-Indonesia. Paradok itu, kalau teori ekonominya bahwa kemiskinan itu karena pengangguran, tapi orang Banten nganggur tapi kaya, ini kan aneh. Nganggur tapi kaya, gimana merumuskannya? Ini persoalan. Nah, oleh begitu mohon keterbukaannya, kita bikin link and match. Berapa Bapak harus terbuka setiap tahun? Bapak butuh tenaga kerja berapa orang dari warga Banten? Lalu adanya keterampilannya? Bapak listrika, kimia, nanti kami produk di sini, kami siapkan sekolah-sekolah yang memang berorientasi pada kerja. Tapi ini terus saja Bapak kurang terbuka. Bahkan disinyalir di Nepomas itu menerima pegawai tanpa modal pemerintah, bayar 4 juta sampai 7 juta. Yang datang itu dari mana-mana dengan membawa uang 4 juta. Dia yang masuk, sementara warga aslinya tidak diterima. Ini peristiwa ini sudah kita deteksi, sudah kita tahu. Juga benar-benar lain mungkin jangan. Berikan kesempatan. Kalau memang Pak, kami butuh tenaga kimia, kami butuh expert, kami butuh skill, kita akan ciptakan nanti yang unskilled, kita ciptakan menjadi bidang penambahan. Kita punya politeknik, bahkan kemarin dengan di Cilegon itu kan buka politeknik gitu. Jadi Bapak juga harus bekerja sama, karena itu perintah Presiden begitu. Bekerja sama dalam hal kita siapkan tenaganya, kita jamin keamanannya, kita jaga lingkungannya, kita konsolidasi pertanahannya, kita layani Bapak gratis dalam permohonan izinnya, ya kita fasilitasi, kita istimewakan. Tapi Bapak juga berikan dukungan kepada pemerintah provinsi melalui Disnaker. Coba kan ironis, 14-15 ribu orang kandidat ngawur paling tinggi. Ini pertanyaan, persoalan. Dicoba nanti Disnaker kerjasama dengan bapak-bapak dan kita buka aja lowongan pekerjaan. Ada lowongan kerjaan diselenggarakan expo berusaha kerja oleh Disnaker yang diterima 5 orang untuk tenaga Alfamart.
6 orang untuk tangga sampah, dan tidak cukup apa-apa nggak pakai pusat tenaga kerja kalau nggak tahu sendiri. Jadi industri-industri besar ini coba, atau bila perlu ada beberapa perusahaan yang kerjasama dengan Utirta membiasiswakan mahasiswa untuk jurusan-jurusan tertentu. Nah, kalau ngomong gini, data nih agak sedikit pada diem aja nih kelihatan. Kalau saya ngomong lagi tepuk tangan, kali ini dia akan tepuk tangan, saya akan bisa. Jangan tepuk tangan kamu, biar aja. Nah, problem kita sekarang adalah bagaimana menurunkan angkatan kerja. Kemiskinan sudah cukup bagus, BPS sudah hasil berapa kali cukup bagus. Prestasi kita banyak mendapat banyak penghargaan. Kita mengembangkan karena di tengah wisata pantai yang kurang memadai, kita kembangkan sekarang wisata religi. Bapak lihat, Bapak yang mungkin muslim jarak sana Batal Lama udah saya bangun, keren. 9 juta orang datang situ setiap tahun dari berbagai daerah. Jadi itu ada menjadi pusat ekonomi yang memberikan multiplier efeknya pada masyarakat sekitar. Itu dalam rangka kesejahteraan masyarakat kita. Sebelum saya masuk itu becek, kotor, banyak pedagang, kaki lima nggak keluar. Tapi saya didukung oleh Polri dan TNI, kita bebaskan itu sekarang ini. Dan kita mau bangun sebagai pusat peradaban Banten, kembalikan kepada daerah. Karena Bapak tahu, kerajaan pertama di Indonesia itu ada di Banten, bukan di Kutai. Kesultanan terbesar itu ada di Banten, bukan di tempat lain. Tahun abad-abad yang lalu kita sudah punya duta besar, kita sudah punya pengusaha, kita pusat. Ada Perinata namanya, pengusaha di Swiss yang dia itu masih tercatat dalam dokumen sejarah. Itu dari Banten. Orang Banten pinter-pinter. Kalau Jawara sih mungkin tambahannya ya. Orang Banten pinter jadi Jawara gitu. Tapi pinter-pinter dan cerdas. Nah, ini kita kembalikan bahwa Banten pernah berjaya. Belanda pertama mengadakan investasi dagangnya di Banten. Dia dapat rempah-rempah pertama datangnya dari Banten. Setelah dia kerjasama dengan Portugis dari Eropa, justru berapa banyak ya para pengusaha dari luar yang menanam oleh Banten. Dan ternyata juga Sultan kita, Raja Banten itu sudah punya kapal-kapal yang melakukan perjalanan kirim barang ke Eropa, ke Arab, sampai ke Kanada. Mereknya merek Banten. Kemarin baru saya tugaskan tim sejarah dari Banten, saya kasih ongkos sendiri, saya biayai sendiri. Ternyata begitu lengkap manuskrip dan dokumen-dokumen tentang kebantenan. Jadi keren Banten itu. Banten yang dibilang terbelakang, sebelum Kerajaan Mataram ada, Banten sudah ada dulu. Yogyakarta itu ornamen-ornamennya itu justru duplikasi dari Sulawesi kita, bangunan kita. Bahkan pasukan Banten sudah sampai ke Boyolali untuk menyerang Kerajaan Mataram. Jadi orang Jawa juga dari dulu lengkap. Makanya sekarang ini sudah saya bikin begini. Lihat aja Pak, lihat saya dari bagus itu. Kita kembangkan sekarang industri kita, tapi ada keseimbangan. Perumahan sampai BSD sampai ke remaja, ada hampir 300-an lebih, 500-an perusahaan-perusahaan besar. Sekarang lagi bangun lagi Alam Sultan di Pasar Kemis. PIK masuk ke daerah mau ketemu di situ. Jadi perumahan-perumahan besar ada di situ. Sekarang sudah masuk Citra Remaja, boleh kembangkan lagi. Tapi mereka butuh air, kita bikin. Pak Jokowi bikin waduk karian yang menghasilkan jutaan kubik air per hari. Airnya akan disuplai
ke Jakarta dan Bandar, termasuk juga untuk mencukupi kebutuhan 15.000 lebih industri yang ada di Bali. Tinggal pasang pipa aja atau kabel ke sana, silakan aja. Sampai nanti ini mulai tahun depan sudah produksi sudah bisa mengakhiri. Termasuk sedang mulai kita bikin juga Bandung yang nanti bisa jadi sumber air untuk Cilegon, sumber air untuk irigasi masyarakat. Kita juga punya situ-situ yang ada 60 juta situ yang akan kita aktifkan sebagai sumber-sumber air. Apa maksudnya? Mendukung usaha bapak-bapak sekalian, membangun jalan dalam rangka mendukung usaha bapak, juga termasuk di dalamnya Pak Presiden juga. Bahwa kita punya kelebihan listrik, stok listrik kita cukup banyak sehingga mari kita bisa bantu Jakarta. Jadi yang butuh listrik masih cukup. Kita kemarin dengan Menteri UKM juga akan membangun pertanian. Kita akan launching bulan depan, Pak Presiden kita undang. Apa yang saya lakukan? Saya menanam jengkol 1.000 hektar. Karena saya tahu itu adalah pabrik pada makan jengkol di Banten. Manajernya berdoyan juga berjengkol. Kenapa? Inflasi kita tinggi gara-gara jengkol 80.000. Ya agak kebutuhan pokok, makanya saya bikin 1.000 hektar jengkol. Jadi Banten penghasil jengkol terbesar. Pabrik-pabrik saya suruh makan jengkol nanti, biar kejengkolan semua. Karena jengkol bisa meningkatkan produksi, paling enggak bau jengkolnya itu. Yang kedua kita tanam kopi. Kita ada 2 hektar kita tanam kopi Robusta dan Arabica. Kopi Robusta sudah ada. Bapak bikin gerai nanti pengusaha langganan kopi Banten, jangan kopi mana-mana. Kopi Lampung kita mau brandingnya branding Banten semua. Jadi Bapak minum kopi Banten. Kopi Banten yang sekarang udah beredar apa? Kopi WH. Jadi perusahaan ini saya tidak mudah, tidak melanggar aturan. Cicipi kopi WH itu. Kayak kopi koboi dan pasti semanis orang. Berkembangkan. Ini kopi WH. Gak perlu pakai air, digigit aja udah enak. Jika boleh nyari air, gigit-gigit aja juga. Habis makan jengkol atau pakai gigit kopi ini, hilang baunya sudah. Terus kita juga kembangkan 1.000 hektar durian. Ternyata durian kita juga punya potensi 330 paritas unggulan durian kita. Jadi Bapak nanti jangan gabung di Jakarta. Nah semuanya durian Jakarta dari kita. Ada memang yang bagus, tapi ada juga yang nggak bagus. Durian ini kita bikin durian WH juga. Saya mau pinjam ilmu debus bagaimana merek WH ada di dalam durian. Itu pertanyaan kita. Sudah kita kembangkan. Terus juga jagung dan sebagai punya potensi lain, porang kita akan tanam, macadamia akan kita tanam. Ada alokasi sekitar 10.000 hektar lahan yang bisa kita kelola. Hutan sosial yang bisa kita manfaatkan pun Bapak secara pribadi. Bapak juga di pusat masing-masing kembangkan itu. Sehingga kita ingin ke depan bahwa ada kebun Banten, ada buah Banten, ada kopi Banten, ada padi Banten, Pers Banten selama ini food surplus dibawa ke Kerawang, petani dikasih rentenir pinjam duit, sehingga mereka begitu panen habis semua hasilnya dibawa ke sana. Pakai bunga belum terjaga, kita bikin sekarang adalah pada Nusa Tenggara pertanian. Bapak-bapak yang pabrikan yang punya karyawan butuh, catering butuh, bayam butuh, kaca butuh, padi butuh. Nanti tidak sama dengan pemerintah provinsi. Ada 4.000 pesantren yang saya bantu, mereka butuh sekitar 250 ton per bulan produksi beras kita, dan kita tanam, kita
cukup sebenarnya untuk kebutuhan dan demand yang ada di Provinsi Banten. Jadi Banten harus tampil ke depan, termasuk ikan. Itu bukan mimpi, itu target-target saya yang sekarang sudah mulai saya konsolidasi di pemerintahannya, di dinasnya, yang harus bersih dari korupsi, harus punya visi-visi karena kita arahkan untuk membangun kepentingan masyarakat banyak. Itu Pak. Bapak dengerin aja, dengerin boleh dengerin urusan Bapak itu. Itu paling tidak saya sudah menyampaikan ini. Hal yang mungkin masih kita harus kerjasamakan tadi. Kita siapkan pendidikan vokasional, vokasi, Bapak tolong siapkan lowongan kerja yang sesuai dengan kriteria dan standar Bapak yang Bapak miliki. Apa ada komunikasi dengan pemerintah melalui standar atau gubernur Pak, kita butuh tenaga ini, biar kami akan cari yang nyiapkan. Di sini lengkap. Bapak butuh apa? Membantu rumah tangga, terkait itu di Singapura di mana dari orang Bapak. Bapak perlu tempat di sini, silakan. Ada tempat yang aman buat Bapak. Bapak mau cari bini muda di sini ada. Bapak mau ikut belajar beret ada di sini bukan? Bapak mau ngajak siapa silakan. Bapak yang mau ada katanya tapi saya mau mudah-mudahan nggak ilmu yang hitam, ilmu putih juga ada, ilmu coklat juga ada di sini. Coklat merah-merah yang ratusan ribu. Maaf Bapak. Bahkan ibu jangan tersinggung. Di sini selalu ditanya, mana rumah yang bisa membesarkan titik-titik. Itu pertanyaan laki-laki. Saya di DPR Komisi 2 pasti teman-teman saya, di mana rumah Pak ini? Ngapain itu? Nah, ini kan dia bisa bikin besar, bisa bikin apa macam-macam. Saya bilang saya belum pernah. Ya tapi belum pernah. Kalau saya ngurusin itu, nggak ada. Ini terkenal sebenarnya. Nah, saya tidak ingin memberikan keadaan potensi silakan saja Banten terkenal, tapi saya harus lakukan paradigma baru, perubahan baru. Bahwa kita tidak hanya dikenal dengan budayanya, dengan harusnya, tapi kita juga harus dikenal dengan modernisasinya. Untuk modernisasi ini adalah apa? Ibu yang saya minta. Itu aja ya, Bapak. Kalau agak ini gambar-gambar apa ini sebenarnya? Di program-program jalan, program sekolah, program kesehatan, kita sudah gratiskan bangun rumah sakit. Tahun ini kita bikin rumah sakit sampai ke Bayasan, Panimbang, kita bikin rumah sakit beberapa tempat, lalu kita juga biayain 600 miliar buat BPJS, dan saya minta Bapak juga biayai karyawannya, dan alhamdulillah Bapak sekarang dapat penghargaan. Justru harus kita selamatkan Pak, kasihan mereka, tanggung jawab kita. Termasuk di dalamnya adalah lingkungan, kebersihan, dan lain sebagainya. Soal urusan fasilitas jalan transportasi, Bapak bilang ke saya nanti, jalan menuju sana kawasan industri rusak, sampaikan Bapak Habibie dan ke saya nanti akan malam Bapak minta, pagi saya bangun, pagi saya minta, malam saya bangun. Bapak belum bangun tidur, Bapak kencing, udah ada jalan yang lain. Itu saja, mohon maaf, terima kasih, selamat, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.